Ada satu topik yang saya pengen banget bahas sebetulnya dari dulu. Dan sebenarnya saya jujur agak ragu ya ngebahas topik ini karena ini bisa jadi merupakan topik yang jauh lebih kompleks daripada yang biasa saya bahas. Dan meskipun biasanya saya ngebahas itu kan hal-hal yang sifatnya sangat simple ya, kayak misalnya tentang aset, passive income, financial freedom, gimana caranya bisa ngembangin aset, gimana caranya bangun active income, high income skill. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya sangat sangat simple, sangat sederhana banget gitu. Nah, tapi gini, di video ini apa yang saya akan share itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat basic. Tapi semua orang sukses itu menggunakan prinsip-prinsip yang saya akan share di video ini. Dan saya pun di semua aktivitas saya, di apapun yang keputusan yang saya ambil, semua hal yang saya lakukan, itu selalu merujuk ke prinsip-prinsip di video ini. Jadi mungkin sebagai sebuah legacy kali ya, yang saya ingin share. Dan mudah-mudahan video ini akan ada terus gitu ya di platform ini. Dan mungkin saya akan share di sini sekarang. Dan mudah-mudahan kamu yang nonton itu akan bisa mendapatkan manfaat dari video ini, karena apa yang saya share, saya janji, saya jamin akan sangat bermanfaat. Satu, akan sangat bermanfaat. Kedua, manfaatnya hanya akan kamu terima kalau kamu benar-benar bisa pahami videonya. Jadi benar-benar kamu pahami, kalau perlu kamu ulang-ulangin nonton video ini. Pertama, nonton sampai habis. Kedua, kalau perlu ya kamu ulangin, karena mungkin 1 kali 2 kali nggak akan cukup, kamu nggak akan ngerti. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan apa yang saya mau share di video ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin, yang semudah mungkin. Yang saya benar-benar berharap apa yang saya share di sini itu nggak cuma saya ngomong lalu kemudian lewat gitu aja, tapi sesuatu yang benar-benar bisa impactful dalam hidup kamu. Saya harap demikian ya. Saya harap benar-benar bisa impact, dan saya harap bisa membuat hidupmu menjadi jauh lebih baik, dan apapun yang ingin kamu capai, kamu bisa capai, kamu bisa dapetin. Jadi saya akan mulai dari 3 jenis kecerdasan. Jadi ada banyak banget kan kecerdasan, ada 9 setahu saya. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan tentang spasial dan segala macamnya, kecerdasan tentang nada, macam-macam. Nah, saya akan bahas 3 aja yang basic, karena kalau saya bahas semua itu jadi terlalu lama videonya, dan tentu saja mungkin banyak hal yang kamu nggak relate. Mungkin kamu bukan penyanyi, jadi kalau misalnya saya bahas tentang kecerdasan musik ya nggak ada gunanya, kamu nggak akan relate gitu kan. Tapi 3 kecerdasan yang saya akan bahas dalam video ini, yang satu adalah IQ. IQ adalah kecerdasan logika kita, atau bahasa panjangnya, atau IQ itu adalah singkatan dari intelligence quotient, kecerdasan logika kita. Oke, bagaimana mengetahui seseorang ini IQ-nya tinggi? Seseorang itu dikatakan IQ-nya tinggi. Jadi kan sekarang tes IQ itu ada banyak kan. Jadi kayak kamu bisa ngambil tes IQ dengan mudah di mana aja, ada banyak banget tesnya. Dan kalau kamu memperhatikan gitu ya tentang tes IQ. Tes IQ itu isinya adalah tentang pola. Maksudnya pola itu apa? Biasanya gini nih tes IQ nih. Kalau siang terang, siang sama dengan terang, malam sama dengan apa? Nah, jadi kan biasanya kita tahu tuh. Oh, kalau siang terang, kalau malam gelap. Jadi jawabannya adalah gelap gitu kan. Itu kalau soal waktu. Lalu kemudian ada lagi tuh nanti di tes IQ, apel merah, pisang titik. Nah, kita tahu, oh apel warnanya merah, pisang warnanya kuning, sesimpel itu. Atau tentang angka misalnya soalnya gini, 2,4,6, titik. Nah, kita harus tahu nih habis 6 apa ya. Nah, dari angka-angka sebelumnya kita tahu tuh, oh 2, 4, 6 itu adalah 3 angka genap pertama. Jadi kita tahu, oh berarti nextnya adalah angka genap keempat. Ya udah, jawabannya 8. Simpelnya kayak gitu. Jadi orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi sebetulnya adalah orang-orang yang bisa melihat pola. Nah, jadi
ciri-ciri orang IQ tinggi itu jago lihat pola. Nah pertanyaannya adalah apa gunanya? Apa gunanya kita bisa ngelihat pola dalam kehidupan sehari-hari? Gunanya banyak banget ternyata teman-teman. Jadi gini, kalau kita mau punya badan yang bagus, ada polanya. Polanya adalah kita harus makan yang sehat, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Udah mau diputer-puter, mau diet ini, diet itu, mau metode apapun, at the end of the day, 3 itu aja. Polanya begitu. Sekali lagi, kalau mau hidup sehat, mau punya badan yang fit, polanya adalah makan gizinya harus cukup, olahraganya teratur, yang ketiga istirahat juga harus cukup. That's it. Nah, dalam dunia finansial, dalam dunia kesuksesan, dalam dunia bisnis juga ada polanya. Kamu mau sukses di bisnis, ada polanya. Gimana polanya? Polanya adalah gini, sukses meninggalkan jejak. Kita tiru orang yang udah sukses, selesai. Semua ada polanya. Kamu mau bisnis kamu sukses, mulai dari marketing, mulai dari pemasaran, mulai dari tahu siapa marketnya. Kebanyakan orang bisnis fail gara-gara mulai dari produknya dulu. Ketika mereka udah menciptakan produknya, udah invest dengan sangat mahal, ternyata apa yang terjadi? Ya produknya nggak dibutuhkan. Itu adalah ciri orang yang IQ-nya rendah. Kenapa? Karena dia nggak ngelihat polanya. Pola bisnis yang sukses itu kayak gimana? Nah, gimana caranya supaya kita, kalau misalnya saya sebagai seorang pemula nih, saya nggak ngerti pola bisnis yang sukses itu bagaimana. Cari mentor, cari orang yang udah sukses. Dia udah ngerti gimana caranya, dia udah ngerti patternnya gimana, dia udah ngerti polanya gimana. Minta dia ngasih tahu gimana caranya. Cari mentor. Makanya kalau kamu punya mentor, sayangi dan hormatilah mentormu itu. Karena mentormu lah yang akan bisa membuat hidupmu itu sukses luar biasa, atau malah bisnismu gak jadi apa-apa, malah jadi rugi, malah duitmu habis. Nah itu baru kecerdasan yang pertama, IQ. Jadi IQ yang tinggi akan membuat kamu tahu kamu harus ngapain, akan membantu kamu untuk melihat ke arah yang tepat. Itulah IQ. Yang kedua adalah EQ. EQ itu tulisnya EQ. EQ gitu ya. Itu singkatan dari emotional quotient. Kecerdasan emosional. Nah, bedanya apa dengan IQ? Pentingan mana EQ dengan IQ? Jadi gini bedanya. IQ, orang-orang yang IQ-nya tinggi tahu harus ngapain. Orang-orang yang EQ-nya tinggi adalah mereka yang melakukan, mereka yang take action. Jadi EQ tinggi tanpa IQ yang tinggi, mereka akan action tapi nggak tahu kemana arahnya. Action hajar, wah maju, hajar, tapi nggak tahu kemana arahnya. Itu ciri-ciri orang yang EQ-nya tinggi, IQ-nya rendah. Kenapa kok EQ tinggi malah orang jadi take action? Karena gini, kita melakukan apapun yang kita lakukan, melakukan keputusan apapun yang kita buat, itu bukan dari logika. 80% keputusan yang kita ambil itu adalah dari emosi. Contoh ya, kalau nggak percaya ya, bangun tidur mau badan sehat, udah tahu nih harus olahraga, bangun pagi harus jogging gitu kan, harus olahraga, harus nge-gym, fitness atau apapun lah. Tapi ada pilihan lain yang lebih enak, yaitu apa? Lanjutin tidur. Orang-orang yang kecerdasan emosinya rendah, mereka kan memilih untuk mengejar kenikmatan sesaat. Yaitu apa? Lanjut tidur lagi. Karena kalau bangun harus olahraga, wah capek. Akhirnya yang dipilih apa? Ya tidur lagi. Itu adalah contoh pengambilan keputusan karena kecerdasan emosional yang rendah. Jadi orang-orang yang emosinya rendah, kecerdasan emosinya rendah, mereka cenderung mengambil keputusan yang nikmat sesaat tapi sengsara di dalam jangka panjang. Contoh ciri-ciri orang yang sangat cerdas secara emosional itu adalah orang-orang yang disiplin. Disiplin. Mereka mau bangun pagi olahraga, mereka bangun pagi olahraga. Mereka berkomitmen misalnya hanya makan 1 kali sehari, 1 meal a day. Mereka komit, mereka disiplin. Itu ciri-ciri orang-orang yang kecerdasan emosinya tinggi. Mereka mengambil keputusan, mereka mengikuti. Jadi
Orang-orang yang kecerdasan emosinya bagus bukan berarti orang-orang yang jago nahan amarah. Enggak. Kadang-kadang marah diperlukan. Marah itu adalah energi. Orang-orang yang kecerdasan emosinya tinggi, mereka bisa mengarahkan emosinya menuju hal-hal yang menguntungkan untuk mereka, sesuai dengan goal mereka. Itu yang dimaksud dengan EQ yang tinggi, emotional quotient yang tinggi. Orang-orang yang sangat cerdas secara emosional. Lalu kecerdasan yang ketiga, SQ, spiritual quotient. Jadi kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu bukan dilihat dari seberapa hafal seseorang dengan ayat suatu agama. Bukan dilihat dari seberapa hafal dia dengan ayat-ayat surat-surat yang ada di kitab suci. Bukan. Nggak kayak gitu. Jadi seorang yang spiritual quotient-nya tinggi itu adalah orang-orang, ciri-cirinya ya, mereka itu hidupnya damai, mereka itu nggak gampang kebawa emosi, mereka itu nggak gampang terprovokasi. Mereka adalah orang-orang yang melihat apapun sebagai apa adanya, dan kemudian mereka bisa memisahkan antara dirinya dengan apa yang terjadi di sekitar. Maksudnya gini, pernah nggak dengar kata-kata bijak yang bunyinya adalah gini, apa yang terjadi kepadamu itu tidak ada artinya, yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Orang-orang yang SQ-nya tinggi, mereka bisa menyikapi apapun yang terjadi ke dalam dirinya secara jauh lebih baik. Mereka bisa mengambil sebuah pelajaran dari apapun yang terjadi di dunia ini kepada dirinya jauh lebih baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang SQ-nya tinggi. Orang-orang yang SQ-nya tinggi, mereka paham betul dalam hidup ini, kita dalam hidup ya, saya, kamu, dan siapapun, orang tua kita, teman-teman kita, semua orang itu punya peran dalam hidup ini. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab, kita punya perjalanan spiritual sendiri-sendiri yang kemudian kita akan bertanggung jawab penuh terhadap perjalanan itu. Misalnya, kalau saya adalah seorang pemain bola profesional, maka saya akan berlatih semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik di bidang sepak bola. Kalau saya adalah seorang dokter, maka saya akan praktek dengan sebaik-baiknya, terus belajar meningkatkan ilmu saya supaya saya bisa menjadi dokter yang terbaik dan memberikan benefit yang terbaik untuk pasien-pasien saya. Kalau saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah untuk anak-anak saya, maka saya akan menjadi seorang ayah yang terbaik yang bisa memberikan semua yang terbaik untuk keturunan-keturunan saya. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang SQ-nya tinggi. Orang-orang yang SQ-nya tinggi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, mereka paham betul dengan hal ini. Mereka akan bekerja, melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab, tapi mereka tidak terikat dengan hasilnya. Mereka itu detach. Detach itu artinya tidak ada keterikatan dengan apapun hasilnya. Misalnya, ada satu orang mau kuliah di sebuah kampus yang terkenal. Belajar pagi, siang, sore, malam, berbulan-bulan, belajar, nggak party, nggak segala macam, belajar terus. Ujian, ternyata hasilnya dia nggak lulus. Karena apapun alasannya mereka nggak lulus. Seorang yang SQ-nya tinggi, ketika dia udah melakukan semua yang dia bisa, dan hasilnya adalah tetap tidak bisa mendapatkan yang diinginkan, maka orang tersebut tidak akan merasa kecewa, tidak akan memberikan reaksi negatif yang berlebihan. Dia akan kayak, ya sudah, saya udah melakukan yang terbaik, ini yang saya bisa, that's it. Sukses, it's okay. Belum sukses juga, ya sudah, it is what it is. Ini adalah ya sudah, nggak sukses ya udah nggak sukses, nggak yang kemudian nggak yang kemudian harus menghibur diri, mencari pembenaran, menyalahkan orang lain. Oh dia kan keterima karena dia nyogok dan segala macam. Nggak. Orang-orang yang spiritualitasnya tinggi, ketika mereka tidak berhasil dalam sebuah pekerjaan, mereka akan ya sudah, it's okay, yang penting sudah memberikan yang terbaik. Itu mindsetnya. Itu adalah orang-orang yang, ciri-ciri orang-orang yang spiritualitasnya tinggi itu. Mereka detach, mereka tidak terikat dengan apapun hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Yang penting adalah mereka tahu, mereka udah memberikan yang terbaik. Kayak gitu. Nah, ini kalau di Bali ya, ini di Bali ada satu istilah yang sangat-sangat powerful banget menjelaskan hal ini.
yaitu adalah satu istilah yang disebut dengan nak mule keto. Nah ini bahasa Bali nih, nak mule keto. Mule itu artinya memang, keto itu artinya ya begitu. Nak mule keto artinya ya memang begitu apa adanya. It is what it is gitu loh. Jadi ya sudah. Orang-orang yang spiritualitasnya tinggi mereka paham betul. It is what it is. Nak mule keto ya memang begitu apa adanya. Tapi sebelum mereka menerima kenyataan yang terjadi, mereka udah memberikan yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik. Saya pernah ditanya sama teman-teman saya gitu kan. Saya orang Bali, saya tinggal di Jakarta, saya merantau. Saya udah bertahun-tahun merantau meninggalkan kampung halaman. Saya pernah ditanya sama teman saya, kalau misalnya suatu hari kenapa keluarga yang di Bali kenapa? Ya dalam arti mereka terkena satu musibah dan saya tidak ada di sana. Saya tidak bisa menolong mereka. Saya menyesal nggak? Jawaban saya simpel. Saya nggak nyesel. Kenapa? Karena ini adalah jalan hidup yang saya ambil, yang saya pilih. Dan kenapa saya harus ada di Jakarta? Supaya saya bisa menjadi pengusaha yang terbaik. Supaya saya bisa memberikan yang terbaik untuk menjadi seorang pengusaha. Dan apapun yang saya lakukan, itu sudah atas doa, restu dari semua keluarga saya. Jadi apapun yang terjadi, itu di luar kuasa saya yang tadi. Dan ya sudah, if shit happens, ya nak mulek itu. It is what it is. Ya udah. Itu contohnya, itu ciri-ciri orang yang memiliki spiritual quotient atau kecerdasan spiritual yang paham betul bahwa apapun yang terjadi di luar kendalinya, ya sudah. Yang penting kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu misalnya apa dalam bisnis, usaha kita. Mau nggak kita mencari mentor? Mau nggak kita belajar meningkatkan value diri kita? Mau nggak kita memberikan effort yang terbaik? Itu kan adalah hal-hal yang sebetulnya di dalam kuasa kita. Mau nggak kita memaksimalkan hal-hal itu? Kalau jawabannya mau dan hasilnya berhasil, ya bagus. Kalau misalnya ternyata hasilnya belum maksimal, ya it's okay. Gak apa-apa juga gitu loh. Itulah yang namanya ciri-ciri dari kecerdasan spiritual yang tinggi, teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, dan jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini, karena kalau kamu bisa menguasai dengan baik IQ, EQ dan SQ, kamu akan jadi orang yang totally different. Kamu akan jadi orang yang sangat berbeda. Kamu akan jadi orang yang sangat efektif dan sangat efisien di dunia ini, dan apapun yang kamu ingin capai akan bisa kamu capai dengan jauh lebih mudah. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.